menggunakannya untuk senjata dia. Ya kan, oh nih sama Kristen saling berantem, ya kan, pintar tuh Islam itu. Ya kan, sekarang kita goblok aja gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat seperti itu ya. Jadi kalau ya kita lihat aja nanti, ini kan diselidikin tuh handphonenya ya. Kalau saya lihat handphonenya diselidikin, ada teknologi Israel menyelidiki, membuka ya, dia hubungannya sama siapa aja. Karena kan dia hapus semua ya, si Thomas ini sebelum menembak dia hapus semua teleponnya apa semua dihapus semua, sampai polisi pun pertamanya nggak tahu identitas dia kan, sampai pakai DNA ya, pakai DNA baru ketahuan oh bahwa ini nama siapa begitu loh. Kalau nggak ketahuan dia, soalnya dia nggak bawa nggak sengaja nggak pakai identitas, nggak bawa identitas gitu loh ya, seperti itu. Jadi kalau saya yakin sih ya, kalau udah terbuka pasti teman-teman dia mengaruhi teman-teman Islamnya itu. Iya, lanjut. Tasya langsung ya. Tasya lalu Prawira. Oke. Salam Pak Pastor, salam semuanya. Salam. Shalom. Jadi saya mau memberikan beberapa perihal ya Pak ya. Pertama, latar belakangnya Trump ini kan memang pebisnis. Jadi dari bapaknya kan properti ya. Terus udah properti bagian industri perbankan ya. Jadi rasanya tidak mungkin itu sebuah rekayasa yang ditembak di telinganya itu. Saya melihat ada mafia pajak di belakang ini semua di Amerika. Kita tahu bahwa Amerika ini sedang berusaha untuk menaikkan suku bunga, sedangkan pengusaha itu dia pengen pertama kestabilan politik dan ekonomi, itu pertama. Kalau ingin bertumbuh suatu usaha ya, itu ya pengennya ekonomi itu harus stabil dulu gitu. Nah itu ada di dalam pemikirannya Trump, karena Trump itu kan dari mudanya meneruskan usaha bapaknya kan. Nah kalau si Biden ini, kalau saya perhatikan sepertinya dia pro terhadap kenaikan suku bunga dan tax pajak perusahaan, kalau diterjemahkan ya ke Indonesia, pajak perusahaan dan juga pajak-pajak yang lain. Jadi selama ini yang namanya Amerika itu saya kurang begitu mentelusuri ya. Tapi coba yang tinggal di Amerika, mungkin Pak Andi atau Pak Teddy, mungkin pajaknya banyak. Nah ini yang sedang dipangkas oleh si Trump, tax ini, khususnya untuk tax perusahaan. Nah mafia-mafia pajak yang selama ini mereka mendapatkan keuntungan atau benefit dari pihak pemerintah ya, mereka pastinya merugi gitu, ya kan? Dan suku bunga itu misalnya mau diturunkan sama mereka, orang Republikan ini, jadi nantinya akan menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru gitu. Itu yang nantinya menjadi rencana kedepannya untuk si Trump dan kelompoknya Republikan. Jadi mereka ingin membuat orang-orang yang tadinya putus sekolah atau misalkan ingin membuka usaha akan dikasih uang gitu, dikasih bukan uang sih, pinjaman untuk UMKM mereka. Nanti mereka akan berusaha, terus nanti itu akan dicicil gitu. Jadi hampir sama lah sistem kreditnya dengan di sini ya. Untuk kalau nggak salah sistemnya sistem PUAP kalau di sini di desa lah itu, PUAP, PUAP. Tapi saya lupa sih singkatannya apa. Nah
Sama di Amerika juga seperti itu untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil dan menengah seperti itu nanti akan dikasih pinjaman. Yang penting kamu bisa menghasilkan itu dan kamu bisa mencicil untuk eh, kreditnya. Itu yang pertama. Saya yakin ini ada selain mungkin masalah dengan muslim-muslim itu ya, dengan orang-orang imigran yang agak brengsek itu, mereka juga ada masalah dengan mafia pajak ini di Amerika. Saya meyakini itu. Karena pengusaha itu sekarang lagi tercekik oleh karena pajak perusahaan yang tinggi. Itu dia. Nah, dan suku bunga yang tinggi ya, yang jelas. Itu satu. Yang kedua, jadi Indonesia sendiri. Jadi gini Pak, sekarang makin lucu nih. Kemarin Habib itu kan kliennya sama Kiai ya Pribumi ya. Sekarang mereka klien dengan sesama mereka keturunan Nabi. Ada tadi saya dapat eh, YouTube ya. Jadi gini, Habib ini kan terpisah ya dengan para Said dan Sarif. Jadi orang Said dan Sarif ini kan dia menikahnya sama orang kesultanan itu, ya kan? Ya pokoknya sultan lah, raja lah gitu ya. Dia punya keturunan tuh. Nah, jadi Habib ini sedang menceramahi atau ibaratnya kayak melecehkan lah yang Said sama Sarif ini keturunan. Pokoknya ada gelarnya Said lah, gitu ya. Nah, nggak terima orang Said. Dia bilang eh, keturunan Nabi yang belum hijrah, belum tobat lah gitu ceritanya. Nggak terima karena mereka apa? Karena mereka itu merasa diri mereka benar gitu. Terus terakhir dibilang lu bukan keturunan Nabi, lu nggak cocok jadi keturunan Nabi gitu. Dari keturunannya si Habib ini gitu ke si Said ini. Karena ini lagi mulai panas lagi gitu. Jadi pecah antara kan sekarang Habib kan lagi gencar-gencarnya nih mau dibersihin ya, di cleansing ya. Nah, mereka pada mengubah nama Habib itu menjadi Said, tapi Said nggak mau. Kemarin kamu bilang nggak bagian dari kami gitu. Jadi jadi nggak hanya kelahi dengan abangan, dengan Kiai Gus atau Ningnya orang Kiai Pribumi, tapi dengan sesama mereka keturunan Nabi juga, mereka juga kelahi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi saya lihat di siaran TV, ada ratusan guru honorer yang dipecat melalui via WA. Nah, ini sangat mengerikan ya bagi saya karena ini menunjukkan bahwa adanya penyusutan APBD, pelangsingan ya bahasanya, pelangsingan APBD dari Jakarta itu sendiri. Nah, katanya sih alasannya tidak sesuai kriteria, maksudnya lewat jalur kolusi katanya. Tapi saya sih nggak ngerti. Tapi kalau sampai ratusan, rasanya nggak mungkin lah ya. Gitu. Pasti ini adanya defisit nih akibat efek-efek korupsi kemarin bisa jadi ya. Ya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, lanjut. Nih, Prawira. Ya, salam Pastor Paul, salam semuanya. Shalom. Iya. Habis ini langsung LNC ya. Pak Teddy boleh langsung nyamber juga nanti habis LNC. Lanjut, Ya. Prawira. Ya, menarik ya untuk topik hari ini. Jadi Pak Pastor Paul lagi ngomong angkatan 98. Saya angkatan 98, Pak. Memang saya akuin bahwa dulu yang saya lakukan tuh tolol banget. Tapi bisa bisa ditolerir ya karena dulu Pastor Paul nggak ada. Coba kalau Pastor Paul di channelnya dulu udah ada, nggak mungkin kayak terjadi yang ke 98 itu Pak. Pasti nggak mungkin, ya kan?
karena channel Pastor Paul ini yang mencerahkan gitu loh. Kalau tahun 98 kan kita masih bodoh-bodoh, jadi dihasut oleh kadrun-kadrun yang gitu aja, yang ngikut-ngikut aja, ya kan? Sehingga apa? Mereka makin 98 itu Islamnya itu makin kuat, ya, reformasi Islamnya makin kuat, ya kan? MUI-nya makin kuat, ya kan? Jadi itulah kegoblokan ya, termasuk universitas Katolik dan Kristen Protestan tuh ya, itu goblok banget ya. Saya juga termasuk orang goblok gitu ya. Tapi ya kita sadar sekarang ya, dicerahkan ya, sehingga nggak masuk jebakan-jebakan kadrun lagi ya kan. Kadrun ini nih, apa yang Islam ini kan suka bohong, Pak, suka ini kita harus mengerti gitu kebohongan mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu bahwa apa, mengenai Trump ini ya, mengenai Trump. Jadi kalau di pers Indonesia ini, yang Islam ini semua anti Trump ya, pers Islam ya, Islam semua anti Trump ya. Kalau saya lihat, mereka lihat bahwa si Trump itu kan anaknya Ivanka itu kan nikah dengan orang Yahudi ya, jadi Yahudi Ortodoks ya kan. Nah ini mereka sangat ngeri dengan Trump ya, karena anaknya Trump itu kan Yahudi ya, Yahudi Ortodoks, benar-benar Yahudi ya. Jadi mereka makanya menjelek-jelekan Trump terus. Jadi kalau selalu menjelek-jelekan Islam sini ya, Islam Indonesia ya, selalu itu pasti. Bisa lihat di pers Indonesia tuh pasti menjelek-jelekan, kalau pas menjelekan baik itu fitnah, bohong, semua diinin semua. Pokoknya berita-berita yang tapi dijelek-jelekan, dibohong supaya istilahnya buruk lah, ya kan? Ya itu kan emang pers Indonesia begitu ya, sama orang Israel begitu ya. Jadi ini bangsat nih pers Indonesia Islam ini ya. Ya seperti itu ya. Dia lihat kan anak Trumpnya ini. Terus kemudian yang ketiga itu kita bisa lihat si Trump ini hebat juga ya. Dia memilih Vance, wakil cawapresnya dari Partai Republik ya, Vance. Jadi kalau Vance ini dulu kan pengkritik Trump ya, kemudian jadi mendukung Trump sejati ya. Jadi Vance ini adalah Katolik Roma ya. Vance itu cawapresnya Katolik Roma ya, sama seperti agamanya si Biden ya kan. Kalau Indonesia karena pilih Biden kan karena lihatnya Katolik Roma ya, tapi sekarang saya rasa Katolik Roma pasti pilih Vance ya, pilih Trump pasti ya, Katolik Roma ya, kalau saya lihat ya, karena ini Vance ini agama Katolik. Kemudian istrinya Vance adalah dari warga India ya, Hindu ya. Sama kayak si Kamala Harris wakil presiden yang dari si Biden ini kan, dia juga berasal dari India ya. Dia berasal dari India. Kemudian si Harris ini kan kawin sama orang Yahudi. Ya, Kamala Harris kan kawin sama orang Yahudi ya. Seperti itu ya. Jadi kalau si Vance ini Katolik Roma, dia nikah sama orang India ya, yang keturunan India, yang intinya Hindu ya, notabene Hindu ya. Dan satu lagi, Vance ini adalah marinir ya, mantan marinir ya, tentara Amerika, mantan marinir Amerika ya. Jadi luar biasa, berarti dukungan tentara, dukungan ini Amerika pasti ini ya, ke Vance ini ya. Itu yang saya lihat. Terus kemudian Vance ini, kalau Biden kan dia berasal dari Irlandia. Ya, dia dari Irlandia, Biden itu Irlandia. Ya, Irlandia. Sedangkan si Vance ini juga Irlandia dan Skotlandia. Jadi orang tuanya itu Irlandia dan Skotlandia. Ya, jadi lengkap banget ya. Jadi kalau dilihat dari ini, pasti Biden kalau dari ininya pasti kalah ya. Oke ya. Jadi terus kemudian mengenai Thomas nih ya, mengenai pembunuhnya si penembak si Trump, si Thomas. Ini kalau saya lihat, ini kan dia berasal dari Pennsylvania. Ya, Pennsylvania itu rektornya kemarin Universitas Pennsylvania itu anti-Semit ya, sampai dipecat itu. Ya. Nah, ini saya rasa dia kan baru lulus tahun 2022 atau 23
pasti dia mahasiswa Pennsylvania kalau dia, ya tapi saya cek apakah dia kuliah, tapi belum nggak tahu, tapi saya yakin dia umur segitu pasti kuliah ya, Universitas Pennsylvania pasti apa ya, kan lihat Pennsylvania kan kemarin demo-demo yang itunya kan, yang ininya ya kan, sampai dipecat itu ya rektornya itu kan. Nah itu pengaruh lah dia ya, terpengaruh ya oleh Islam ya, Islam yang ini ya, jadi dia otaknya jadi nyimpang tuh ya gitu ya, jadi seperti itu ya, jadi pengaruh Islam ya ada di Pennsylvania ya, sama seperti rektornya terpengaruh ya, jadi ini yang harus jadi perhatian nih untuk orang tua untuk memperhatikan anaknya ya, hati-hati nih jangan sampai terpengaruh ya. Dan orang Islam senang banget untuk menyalahgunakan apa, orang ini kan saya rasa sih Katolik ya, kalau namanya Thomas itu pasti Katolik tuh ya, suka banget ya menyalahgunakan Katolik ini supaya timbul kita resah gitu ya, gitu loh. Seperti kayak dulu Pak, kayak apa zamannya John F Kennedy ya. John F Kennedy itu kan Katolik tuh dia, ya kan, dari Partai Demokrat ya. Itu kan si Soekarno pinter, dia mengorbankan, Soeharto ini pinter ya, Soeharto mengorbankan Yosudarso, dimatiin kan, dimajuin perang lawan Belanda kan, mati. Wah ini Katolik nih, Roma mati oleh Belanda ya, sehingga John F Kennedy akhirnya udah serahkan aja apa Papua ke ya kan, seperti itu tuh ceritanya tuh, cerita dari bapak saya nggak tahu ya, tapi saya yakin benar cerita dari bapak saya seperti itu, sehingga apa Papua tuh jatuh ke tangan Indonesia ya, karena Islam pintar nih, Islam kalau lihat oleh orang kayak gini, oh Katolik nih, dia apa menggunakannya untuk senjata dia ya kan, oh nih ya, sama Kristen saling berantem ya kan, pintar tuh Islam itu ya kan, sekarang kita goblok aja gitu ya, seperti itu. Jadi kalau saya lihat seperti itu ya, jadi kalau ya kita lihat aja nanti, ini kan diselidikin tuh handphonenya ya, kalau saya lihat handphonenya diselidikin, ada teknologi Israel menyelidikin, membuka ya, dia hubungannya sama siapa aja, karena kan dia hapus semua ya, si Thomas ini sebelum menembak dia hapus semua apa teleponnya apa semua, dia hapus semua, sampai polisi pun pertamanya nggak tahu identitas dia kan, sampai pakai DNA ya, pakai DNA baru ketahuan, oh bahwa ini nama siapa begitu loh. Kalau nggak ketahuan dia, soalnya dia nggak bawa apa, nggak sengaja nggak pakai identitas, nggak bawa identitas gitu loh ya, seperti itu. Jadi kalau saya yakin sih ya, kalau itu terbuka pasti teman-teman dia mengaruhi teman-teman Islamnya itu ya, tahu Universitas Pennsylvania itu yang situ, seperti itu. Jadi itu yang saya lihat ya, dan ini ya harus ya Partai Republik harus menguasai Amerika, suka nggak suka harus menguasai ini, karena Demokrat ini memang apa ya, saya lihat dari sejarah Partai Demokrat tuh banyak apa ya, kancuran-kancuran Amerika ya, contohnya Papua ya, jadi ke Indonesia, terus apa lagi kancuran intinya itu apa, si Ukraina ya kan, itu kan di zamannya si Obama itu direbut Pulau Ular, Georgia direbut oleh Rusia, sama Pulau Ular direbut ya kan, si itu main kasih aja, si Obama kan main kasih aja gitu kan, si dari Demokrat ini main kasih aja, udah damai, yang penting damai, kasih ya kan, ini akhirnya. Nah ini pas Ukraina diserang sama Rusia, dia kan juga bilang udah Zelensky kabur aja, tapi dia nggak nyangka Zelensky tetap teguh, dia tetap bertahan di sana kan. Sama kayak Israel diserang ini, dia kan, wah ini supaya akuin dua negara, supaya ini. Ternyata apa, si Netanyahu nggak mau, tetap dia berteguh, dia bela rakyat Israel. Ya, memang nih Partai Demokrat nih harus tahun ini harus kalah, dia harus Republik harus menguasai semua Amerika gitu, baru Amerika lebih baik gitu. Kalau nggak makin hancur terus nih Amerika, seperti itu. Itu jadi dari saya, Pak Paul. Terima kasih. Bisa. Semua boleh beropini ya. Ellen sih mau bicara dulu. Ini Pak Urang juga tadi resen belum ini ya. Ellen sih. Ya, shalom Pak Paul. Ya silakan Ellen sih. Ini Pak Alun.